Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Helenisme. Kami terdiri dari Nirmala Sofa, Muhammad Athoillah, Ahmad Hilmi Aska, Febi Nurul Aulia, Dewi Laila, dan Garinda Aldo Rashidan. Selamat menyaksikan teman-teman. Yang pertama, pengertian Helenisme. Helenisme adalah sebuah istilah modern yang diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu Hellenizan, yang diartikan sebagai berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu to speak or make Greek. Helenisme yang ada di Yunani itu ialah kebudayaan Yunani yang berkembang pada abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi. Di dalam pengertian yang lebih luas, Helenisme merupakan istilah yang menunjuk kebudayaan yang merupakan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia Kecil yang berada di Syria, Mesopotamia, dan Mesir yang lebih tua. Gabungan kebudayaan ini terjadi selama 3 abad setelah Alexander meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi. Seseorang yang dikatakan sebagai Helene adalah apabila ia berbicara dan menggunakan budaya Yunani dimanapun ia berada. Ciri-ciri zaman Helenisme. Helenisme ditandai dengan fakta bahwa perbatasan berbagai negara dan kebudayaan terhapus. Menurut Frederick Mayer, ciri-ciri filsafat Helenisme diantaranya 1. Pemisahan antara filsafat dan sains terjadi pada zaman ini. 2. Sifat spekulasi mulai dijauhi, perhatian lebih terkonsentrasi pada masalah aplikasi. 3. Athena kehilangan monopoli dalam pengajaran dan kita menemukan pusat-pusat pengetahuan yang baru. 4. Filsafat dipopulerkan sehingga memikat peminat yang luas. 5. Etika dijadikan perhatian yang dominan. 6. Jiwa filsafat Helenisme adalah eklektik. 7. Muncul filosof yang lebih senang pada riset, tetapi tidak memiliki teori sendiri. 8. Watak ekstrim muncul. 9. Pada zaman ini, filsafat lebih lengket dengan agama dibandingkan dengan pada zaman Helenis lama. 10. Perspektif filsafat dan sastra semakin pendek. Yang berikutnya adalah Alexander the Great, 356 sampai 323 sebelum Masehi. Alexander the Great atau Alexander yang Agung pernah menjadi raja Makedonia dan juga menjadi murid Aristoteles. Pada usia 30 tahun, menjadi pemimpin kekaisaran terbesar pada masa sejarah kuno. Ia merupakan komandan terhebat sepanjang masa yang tak pernah terkalahkan dalam pertempuran. Alexander pernah meraih kemenangan terakhir dan menentukan atas batas Persia. Alexander juga berhasil menyatukan Mesir dan dunia timur hingga India dengan peradaban Yunani. Hal inilah yang memunculkan peradaban baru yaitu Helenisme. Kaum Sinis, aliran filsafat Sinis didirikan oleh Antisthenes, yaitu pengikut setia Socrates. Kaum Sinis menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak terdapat dalam kelebihan lahiriah yang berupa kemewahan materi, kekuasaan politik, atau kesehatan. Namun kebahagiaan sejati terletak pada ketidaktergantungan pada segala sesuatu yang acak dan mengambang. Kaum Sinis percaya bahwa orang tidak perlu memikirkan kesehatan mereka dan tidak boleh membiarkan diri mereka tersiksa karena memikirkan kesengsaraan orang lain. Kini istilah sinisme berarti ketidakpercayaan yang mengandung cemooh pada ketulusan manusia dan menunjukkan ketidakpekaan terhadap penderitaan orang lain. Kaum Sinis yang paling terkenal adalah Diogenes, yaitu murid Antisthenes, yang konon hidup dalam sebuah tong dan tidak memiliki apapun kecuali sebuah mantel, tongkat, dan kantong roti. Suatu hari, ketika sedang duduk di samping tongnya menikmati cahaya matahari, dia dikunjungi oleh Alexander Agung. Sang Maharaja berdiri di hadapannya dan bertanya apakah dia dapat melakukan sesuatu untuk membantu Diogenes. Dan Diogenes menjawab, "Bergeserlah ke samping, Anda menghalangi matahari." Dengan demikian, Diogenes membuktikan bahwa dia tidak kalah bahagia dan kaya dibandingkan dengan pria agung di hadapannya. Dia telah memiliki semua yang diinginkannya. Epikureanisme adalah sistem filsafat yang didasarkan pada ajaran Epikuros dan didirikan sekitar 370 sebelum Masehi. Seperti halnya Aristippus, Epikuros percaya bahwa kesenangan itu baik. Namun cara untuk mencapainya adalah dengan hidup sederhana
dan memperoleh pengetahuan mengenai cara kerja dunia dan batas-batas hasrat seseorang. Ini membuat seseorang merasakan kedamaian atau ataraksia dan kebebasan dari rasa takut, serta hilangnya rasa sakit jasmani atau aponia. Perasaan tersebut dibutuhkan untuk meraih kebahagiaan dalam bentuk yang lebih tinggi. Epikureanisme mirip namun berbeda dari hedonisme. Secara umum, epikuren dapat dijelaskan dengan 5 kata: resistensi, sensasi, prosesi, publikasi, dan selebrasi. Seorang epikuren lebih cenderung 1. Lalai antisipasi sehingga resistensi terhadap ketakmendugaan. 2. Sibuk dengan sensasi melupakan esensi. 3. Menikmati prosesi walaupun tidak ada kontribusi buat kemajuan. 4. Banyak publikasi, lemah dalam hal eksekusi. 5. Gemar melakukan selebrasi padahal tak ada pencapaian prestasi. Stoikisme, juga disebut Stoa, adalah nama sebuah aliran atau mazhab filsafat Yunani kuno yang didirikan di kota Athena, Yunani oleh Zeno dari Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Ada pula yang mencatat Stoikisme baru resmi pada tahun 108 sebelum Masehi. Setelah Zeno, orang yang paling berjasa mempertahankan sekolah Stoa adalah Cleanthes dari Assos dan Chrysippus dari Soli. Cleanthes menyumbangkan gagasan tentang hubungan etika dengan iman atau teologi. Sedangkan Chrysippus menuliskan 705 buku, 90% literatur sebagai doktrin Stoikisme, yaitu telah tentang perbintangan astronomi. Ajaran sekolah atau mazhab Stoa ini sangat luas dan beragam, tetapi dapat disimpulkan bahwa pijakannya adalah meliputi perkembangan logika, fisika, dan etika. Pandangan yang mencolok tentang etika adalah bagaimana manusia memilih sikap hidup dengan menekankan apatheia, hidup pasrah atau tawakal menerima keadaan. Neoplatonisme dibangun oleh Plotinus yang hidup sekitar 204 sampai 70 sebelum Masehi, yang merupakan filosof besar fase terakhir Yunani. Neoplatonisme merupakan rangkaian terakhir dari fase Helenisme Romawi. Aliran ini masih berkisar pada filsafat Yunani yang terangu dalam mistik atau tasawuf timur dan juga digabung dengan berbagai aliran lain yang mendukung. Di dalam Neoplatonisme terkadang terjadi tabrakan antara filsafat Yunani dengan agama-agama samawi. Neoplatonisme ini terdapat unsur-unsur Platonisme, Pythagoras, Aristoteles, Stoa, dan mistik timur. Jadi berpadu antara unsur-unsur kemanusiaan, keagamaan, dan juga mistik. Sekian presentasi dari kelompok 4 tentang Helenisme, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.